Ledakan demi ledakan mengguncang langit Magelang. Suara kerasnya membangunkan warga sekitar. Api dan asap mengepul dari bagian-bagian candi yang rusak. 9 stupa rusak berat, batu-batu suci bagi umat Buddha yang sudah berumur ratusan tahun hancur berantakan. Mereka melakukan tindakan yang mencederai ajaran Islam yang damai, sekaligus mengancam keutuhan negara Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Hussein dan Abdul Qadir Al-Habsyi adalah bentuk penyimpangan pemahaman agama yang serius. Mereka menganggap simbol budaya non-Islam sebagai musuh dan menjadikan kekerasan sebagai jalan dakwah. Dalam pikiran mereka, peledakan Candi Borobudur adalah bentuk jihad. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami, Rasulullah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Sebagai keturunan Ba'alawi, Hussein dan Abdul Qadir Al-Habsyi memiliki posisi sosial yang dihormati. Gelar Habib membawa harapan akan akhlak yang mulia dan dakwah yang menyejukkan. Namun pada kenyataannya, mereka menempuh jalan ekstrim. Mereka terlibat dalam aksi pengeboman Candi Borobudur tahun 1985. Sebuah aksi terorisme besar yang merusak situs warisan dunia dan mengejutkan dunia internasional. Alih-alih menjadi panutan, mereka menjelma menjadi simbol bahaya fanatisme. Dengan membawa semangat radikal yang menyesatkan, mereka melakukan tindakan yang mencederai ajaran Islam yang damai, sekaligus mengancam keutuhan negara Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Hussein dan Abdul Qadir Al-Habsyi adalah bentuk penyimpangan pemahaman agama yang serius. Mereka menganggap simbol budaya non-Islam sebagai musuh dan menjadikan kekerasan sebagai jalan dakwah. Dalam pikiran mereka, peledakan Candi Borobudur adalah bentuk jihad, padahal sejatinya itu adalah tindakan terorisme. Pemahaman seperti inilah yang sangat berbahaya. Bukan hanya karena merusak citra Islam, tetapi juga karena mengoyak kepercayaan masyarakat terhadap golongan yang selama ini dikenal membawa damai. Ketika seseorang dengan gelar Habib melakukan aksi teror, publik pun bertanya, apakah semua Habib seperti ini? Dan itulah yang menjadi racun dalam kehidupan berbangsa. Munculnya stigma karena ulah segelintir orang. Hussein dan Abdul Qadir adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa menyembunyikan niat buruk di balik penampilan religius. Mereka bukan hanya membahayakan agama karena memelintir ajarannya, tetapi juga membahayakan negara karena melakukan aksi kekerasan yang melawan hukum dan merusak simbol sejarah bangsa. Ini adalah peringatan bahwa tidak semua yang membawa gelar mulia akan bertindak mulia. Gelar tidak menjamin isi hati. Keturunan tidak selalu mencerminkan ajaran leluhurnya. Dan seseorang bisa menjadi ancaman ketika dia menganggap dirinya paling benar, sementara yang lain dianggap salah dan layak dihancurkan. Bayangkan pagi yang tenang di Magelang, Jawa Tengah. Udara sejuk menyelimuti kawasan Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang berdiri megah sebagai warisan budaya dan spiritual bangsa. Para wisatawan mulai berdatangan, para petugas menjaga ketertiban, dan burung-burung berkicau di sela stupa kuno. Tak ada yang menyangka bahwa keheningan itu akan pecah oleh ledakan yang mengguncang sejarah dan rasa aman masyarakat Indonesia. Kisah tragis ini berawal dari pemikiran ekstrem yang mengatasnamakan agama. Hussein bin Ali Al-Habsyi, seorang tokoh radikal yang berasal dari jaringan Jamaah Imran, bersama saudaranya Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi, mulai merancang sebuah serangan simbolik. Mereka merasa bahwa Candi Borobudur sebagai simbol budaya non-Islam layak dihancurkan demi tujuan mereka yang sempit. Fanatisme itu membawa mereka pada keputusan gelap, meledakkan situs sejarah yang dihormati dunia. Rencana pengeboman mulai disusun dengan hati-hati. Mereka merekrut beberapa orang lainnya dalam kelompok mereka. Bahan peledak dirakit secara diam-diam dan target dipilih dengan cermat, bukan hanya satu titik, tapi beberapa stupa yang dianggap paling penting di Candi Borobudur. Mereka ingin meninggalkan jejak kehancuran yang nyata. Hari kejadian. Pada dini hari, 21 Januari 1985, suasana sekitar candi masih gelap dan sunyi. Di saat para petugas belum mulai bertugas dan wisatawan belum datang,
Kelompok ini menyusup ke kawasan candi. Mereka membawa bahan peledak dan menempatkannya di 9 titik strategis di struktur candi. Beberapa menit kemudian, ledakan demi ledakan mengguncang langit Magelang. Suara kerasnya membangunkan warga sekitar. Api dan asap mengepul dari bagian-bagian candi yang rusak. 9 stupa rusak berat, batu-batu suci bagi umat Buddha yang sudah berumur ratusan tahun hancur berantakan. Dunia terkejut, Indonesia berduka. Berita pengeboman Candi Borobudur menyebar dengan cepat. Pemerintah segera menurunkan tim penyelidik. Aparat keamanan dikerahkan untuk mengungkap siapa pelaku di balik serangan tersebut. Penyelidikan intensif dilakukan selama beberapa minggu. Melalui bukti-bukti di lapangan dan informasi dari saksi, polisi akhirnya menangkap beberapa tersangka. Salah satu dari mereka, Husein bin Ali Al-Habsyi, merupakan otak utama pengeboman tersebut. Ia ditangkap dan kemudian diadili. Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi juga tertangkap. Mereka dijatuhi hukuman berat. Husein divonis penjara seumur hidup. Dalam proses pengadilan, terungkap bahwa motif utama dari pengeboman ini adalah bentuk protes terhadap pemerintah dan simbol-simbol non-Islam, serta sebagai bentuk perang suci yang mereka yakini. Namun kenyataannya, ini hanyalah tindakan terorisme yang melukai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak warisan budaya yang tak ternilai harganya. Setelah tragedi itu, pemerintah bersama UNESCO dan para arkeolog bekerja keras untuk memulihkan bagian-bagian candi yang rusak. Butuh waktu dan dana yang tidak sedikit untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Tapi upaya itu berhasil. Candi Borobudur berdiri kembali, meskipun bekas luka sejarah itu tetap menjadi pengingat akan bahaya fanatisme. Ledakan di Candi Borobudur tahun 1985 bukan hanya mengguncang batu-batu tua yang sunyi, tapi juga mengguncang kesadaran kita akan bahaya fanatisme, kesalahan tafsir agama, dan penggunaan gelar kehormatan untuk tujuan destruktif. 2 orang dari kalangan Pak Alawi, keluarga besar Habaib yang sudah diketahui mereka bukan cucu Nabi, melakukan aksi yang mencoreng nilai-nilai agama Islam sebagai kebencian dan kekerasan. Tragedi ini mengajarkan kita untuk tidak silau oleh gelar Habib yang terbukti bukan cucu Nabi dan penampilan luar berjubah atau bergamis. Seseorang bisa menyandang nama besar, berpakaian agamis, bahkan berbicara atas nama Allah dan Rasulullah, tetapi tetap menyimpan niat gelap dalam hatinya. Kita harus belajar memisahkan antara nama dan nilai, antara keturunan dan kelakuan. Klan Ba'alawi, dengan segala kontroversi nasabnya, telah menempati posisi strategis dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Tapi pertanyaannya kini lebih penting dari sebelumnya. Apa kontribusi konkret mereka bagi bangsa ini? Apakah mereka membawa cahaya pengetahuan atau hanya mengulang-ulang pujian tentang keturunan? Apakah mereka membela rakyat kecil atau justru menikmati privilege dari klaim nasab yang tak terbukti? Jika pengaruh sebuah klan tidak diimbangi dengan keterbukaan, tanggung jawab, dan kejujuran sejarah, maka pengaruh itu bisa berubah menjadi racun. Dan peristiwa Borobudur adalah peringatan awal bahwa bila pengaruh spiritual dibiarkan tak tersentuh logika dan data, maka bom bisa lahir dari balik sorban.